Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah. Minggu lalu kita memperingati hari kemerdekaan negara kita Republik Indonesia yang ke-78. Tentu demi mencapai kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia pada waktu itu telah melakukan perjuangan yang hebat dan pengorbanan yang sangat luar biasa, sehingga bebas secara fisik dari belenggu penjajahan yang menyengsarakan. Pada kesempatan ini menjadi relevan kalau kita berbicara tentang bentuk lain dari kemerdekaan yang lebih bersifat substantif, yakni kemerdekaan spiritual, kemerdekaan diri dan kemerdekaan jiwa dari penjajahan hawa nafsu. Saya awali dengan sebuah cerita. Ada seorang wanita berparas sangat cantik luar biasa yang selalu membanggakan kecantikannya. Bisa dikatakan bahwa tidak ada seorang pun laki-laki di negeri itu yang tidak akan tertarik dan tergoda bila melihat kecantikan wanita tersebut. Suatu hari wanita ini bermaksud menggoda seorang alim yang bernama Ubaid bin Umair. Beliau adalah seorang ulama Masjidil Haram yang terkenal dengan kealimannya. Wanita itu lalu pergi ke Masjidil Haram, tempat ulama itu berada. Dan setelah sosok yang dicarinya terlihat, ia segera mendekat. Wanita itu menemui Ubaid dan berdalih ingin meminta nasihat. Ia lalu meminta sang ulama untuk berbicara di pojok ruangan agar tidak terlihat oleh siapapun. Setelah sampai, wanita itu membuka cadarnya. Kini wajah cantiknya tampak di hadapan sang ulama. "Apa yang kamu lakukan?" Ubaid bin Umair kaget melihat gelagat wanita tersebut. "Aku menyukaimu dan aku bersedia untuk melayanimu. Apakah kamu mau?" kata wanita itu tanpa tedeng aling-aling, seraya terus menggoda sang ulama. "Sebentar, sebelum aku menjawab pertanyaanmu, ada beberapa pertanyaan yang ingin aku ajukan," kata Ubaid. "Yang pertama, seandainya malaikat maut datang menjemputmu saat ini, apakah engkau senang aku memenuhi ajakanmu?" tanya Ubaid bin Umair. Wanita itu tidak menyangka akan mendapatkan pertanyaan yang langsung mengingatkannya pada kematian. "Tidak," jawabnya. "Yang kedua, seandainya saat ini engkau berada di alam kubur dan engkau sedang didudukkan oleh malaikat Munkar dan Nakir untuk ditanya, apakah engkau senang aku penuhi ajakanmu?" Pertanyaan kedua dilontarkan oleh Ubaid bin Umair. "Tidak," jawab wanita itu tegas. "Yang ketiga, seandainya saat ini seluruh manusia digiring ke timbangan amal dan engkau tidak tahu apakah timbangan amal kebaikanmu lebih berat atau justru amal buruknya yang lebih berat, apakah engkau senang jika aku memenuhi ajakanmu?" "Tidak." Yang keempat, seandainya saat ini engkau berada di hadapan Allah untuk dimintai pertanggungjawaban atas semua nikmatnya yang telah dianugerahkan kepadamu,
masihkah tersisa rasa senang di hatimu jika aku memenuhi ajakanmu? Tanya Ubaid bin Umair lagi. Demi Allah tidak. Kalau begitu wahai wanita, takutlah kepada Allah, betapa Allah telah memberikan segalanya kepadamu. Mendengar perkataannya, wanita itu langsung menangis dan bertobat. Wanita yang awalnya hanya berpura-pura meminta nasihat, kini benar-benar mendapatkan nasihat yang sangat menyentuh. Rupanya yang ia goda adalah orang yang sudah memerdekakan dirinya dari belenggu hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah, setiap manusia pasti menginginkan kemerdekaan di dalam hidupnya. Merdeka berarti bebas, bebas dari perbudakan, bebas dari penjajahan. Sementara kemerdekaan yang diinginkan oleh Islam bukan hanya terbatas pada kebebasan dari belenggu fisik semata, tapi lebih dari itu adalah kebebasan dari ketergantungan kepada selain Allah dan dari belenggu hawa nafsu dalam berbagai bentuk dan modusnya. Ketika selesai perang Badar, dalam hadis yang sering dikutip oleh para sufi, Nabi Muhammad SAW menyampaikan satu pesan, roja'na minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita semua baru pulang dari sebuah perang kecil menuju perang yang lebih dahsyat. Lalu ditanyakan pada Nabi, wa ma dzalikal jihad? Apa perang besar itu? Nabi pun menjawab, jihadun nafs, perang melawan hawa nafsu. Hadirin jamaah rahimakumullah, perang fisik sebesar apapun hakikatnya adalah perang kecil bila dibandingkan dengan perang melawan hawa nafsu. Pada perang fisik, musuh kita terlihat nyata, jelas di hadapan kita. Sedangkan perang melawan hawa nafsu, musuh kita adalah diri kita sendiri. Sepanjang sejarah manusia, perang ini terus berlangsung. Perang melawan hawa nafsu ini sangatlah berat. Sejak manusia pertama, Adam pun sudah jatuh dan tergelincir dalam perang ini. Jadi memang selalu ada peperangan di dalam diri kita. Terkadang kita terlalu nyaman dalam maksiat yang tidak kita sadari, sehingga kita berdiam diri, kita tidak melawan, bahkan kita menikmatinya. Hadirin jamaah rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah di atas merupakan cerminan tantangan yang dihadapi oleh umat Islam sampai saat ini. Tantangan dalam pengendalian hawa nafsunya, hawa nafsu untuk berkuasa tanpa batas, hawa nafsu untuk mengumpulkan harta dengan segala cara, hawa nafsu untuk mencapai segala sesuatu dengan jalan pintas, dan lain sebagainya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, maka apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Sementara Allah telah menjanjikan bagi orang yang berhasil memerdekakan dirinya dari hawa nafsunya dengan kenikmatan yang tiada tara. Dia berfirman, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut pada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kemerdekaan sejati dalam Islam adalah ketundukan total kepada kehendak Allah dan melepaskan diri dari jeratan nafsu.
Dan jika konsep kemerdekaan seperti ini terpatri dalam jiwa umat Islam, tidak akan ada lagi bentuk-bentuk penjajahan implisit. Penjajahan yang kulitnya menawarkan kemakmuran dan kebahagiaan, padahal aslinya menghancurkan sisi kemanusiaan. Imam Al-Ghazali pernah berkata, "As-sa'adatu fi ayyam likar rajulu nafsah, wasyaqawatu fi ayyam likahu nafsu." Inti kebahagiaan adalah ketika seseorang bebas dari hawa nafsunya, dan hakikat penderitaan adalah ketika dia dijajah oleh hawa nafsunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.